Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada video ini, mari kita berdoa untuk diri masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, kita terlebih dahulu ya. Anas, Anwar, Arba'i, Chandra, Rozi, Ivan. Oke. Kita akan mulai pembelajaran dengan kita mempelajari sistem AC. Materi saat ini pengelolaan sistem AC. Di dalam AC ada beberapa macam seperti kompresor, kondektor, dinamo, freon dan lain-lain. Memahami AC mobil itu juga termasuk salah satu skill penting untuk seorang mekanik, untuk wajib kami pahami, untuk kamu semua pahami. AC mobil itu bukan cuma soal bikin kabin terlalu dingin, seluruh ruangan mobil dingin sejuk ya, bukan, tapi juga bagian prioritas yang mendukung kenyamanan, keamanan, dan bagi penumpang. Apalagi itu negara kita cukup sering panas, sistem AC yang cuacanya panas sekali. Di Semarang panasnya rak umum sampai derajat-derajat panasnya. AC yang bekerja dengan baik adalah kebutuhan utama. Maka kita ada AC lah di mobil karena ya ada suasana yang dingin, yang panas. Kalau di Semarang full AC, kalau perginya ke Wonosobo ya AC-nya dimatikan. Nah, buat kamu yang ingin terjun lebih dalam di dunia otomotif mobil, tentu belajar cara kerja AC mobil. Langkah awal yang wajib kamu selesaikan di pandukan ini. Kami bakal bahas semuanya, kami akan bahas semuanya, mulai dari prinsip kerja AC mobil, komponen-komponen penting lainnya, sampai trik mengenai masalah mobil AC, sistem AC kerjanya gimana, terus komponen AC itu apa saja, dan lain-lain, kerusakan, cara memperbaiki kerusakan AC, dan lain sebagainya ya. Langsung saja, komponen AC mobil apa saja ya. Komponen AC mobil salah satunya keterampilan penting yang perlu kamu sesuai adalah mengenai berbagai macam AC mobil. Sistem pendingin itu jadi dari beberapa bagian yang saling terhubung satu sama lain untuk mendinginkan AC, menurunkan derajat apa ya, saling bekerja sama pokoknya itu biar
dalam mobil itu dingin. Bocor siji pun yo kompresor rusak lah, filter AC rusak lah, dan lain-lain. AC kadang yo ono sing yo kurang atis, kok ono kebocoran AC, banyune netes, termasuk tidak kenyamanan customer kalau di mobil bis. Yang pertama ada kompresor AC. Kompresor AC bisa dibilang sebagai jantung dari sistem AC mobil, sebagai jantungnya AC mobil, itu namanya kompresor. Fungsinya adalah mengompresikan refrigeran front, mengopresasi freon dari bentuk gas dengan tekanan rendah menjadi gas tekanan tinggi. Kompresor ini biasanya digunakan oleh sabuk bait yang terhubung ke mesin mobil. Komponen ini juga dilengkapi dengan katup pengatur untuk menjaga tekanan tetap stabil. Jika kompresor rusak, AC mobil tidak akan menghasilkan udara dingin. Jadi udaranya panas terus rasa dingin. Mergo kompresornya kuwi rusak. Yang kedua jenenge kondensor. Kondensor merupakan komponen penting pada AC mobil yang berfungsi mengubah gas tekanan tinggi dari kompresor menjadi cairan yang tekanan tinggi, dengan tekanan tinggi. Terus ini melakukan dengan cara pelepasan panas dari bagian freon ke udara luar. Kondensor biasanya terletak di depan radiator, di bagian depan mobil, di daerah radiator kondensor. Agar mendapatkan aliran udara yang maksimal, biasanya yang mengarah. Pastikan kondensor selalu bersih dari debu atau kotoran agar proses pendinginan berjalan optimal. Ketiga, reservoir blade. Yang ketiga, reservoir. Setelah melewati kondensor, refrigeran atau freon akan masuk ke reservoir. Adanya kelembapan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem AC. Jadi peran reservoir sangat penting untuk menjaga kinerja AC tetap optimal. Yang kelima, namanya evapor. Evapor adalah komponen yang bertugas menyerap panas dari udara di dalam kabin mobil. Jadi panas yang di mobil itu ditokte, salah satu komponen AC yang dingin bisa masuk
secara optimal. Evaporator biasanya terletak di bawah dashboard atau di bawah kabin depan mobil, dua setir-setir. Jadi kamu menemukan AC mobil tidak dingin, evaporatornya yang kotor atau bocor bisa menjadikan salah satu penyebab AC tidak dingin. Bisa langsung bawa ke tukang AC. Biasanya tuh tukang AC itu tidak semua bengkel bisa AC. Biasanya kalau AC itu ada bengkelnya tersendiri, bengkel khusus AC. Yang keenam ada blower AC. Blower AC itu biasanya terjadi ya lihat. Blower AC berfungsi untuk mengalirkan udara sejuk dari evaporator ke seluruh bagian kabin. Komponen ini bekerja seperti kipas angin yang menghembuskan udara. Kecepatan blower biasanya dapat diatur sebagai kebutuhan pengemudi. Kecepatan blower itu kayak semacam saklar, itu diatur bisa dari pengemudi depan, atau yang mau dingin banget atau yang tidak itu bisa diatur karena itu kayak kipas. Letaknya di daerah kabin depan, sebelah kanan, sebelah kiri sopir ya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah refrigerant atau freon. Meskipun bukan komponen fisik, refrigerant adalah elemen penting dalam sistem AC. Ya, lanjut. Yuk kita lanjut prinsip dasar kinerja AC mobil. AC mobil bekerja berdasarkan prinsip termodinamika sederhana, yaitu menyerap panas dari dalam kabin mobil dan melepaskannya ke udara luar. Sistem ini menggunakan refrigerant atau freon sebagai media utama untuk menyerap dan melepaskan panas. Proses ini melibatkan perubahan bentuk freon dari gas ke dalam dan sebaliknya dengan bentuk beberapa komponen utama. Kita lanjut. Proses kompresi. Sistem AC mobil dimulai dari kompresor. Kompresor bertugas mengoperasikan freon berbentuk gas bertekanan rendah menjadi gas bertekanan tinggi. Yang kedua, proses kondensasi atau kondensor. Setelah keluar dari kompresor, refrigerant panas atau freon panas bertekanan tinggi menjadi kondensor yang terletak di bagian depan mobil atau di bawah kabin mobil. Yang ketiga, penyaringan dan pengeringan kelembapan mobil. Cairan refrigerant atau cairan freon tadi kemudian
mengalir ke dryer atau filter dryer atau apa ya namanya, lupa. Komponen ini berfungsi menyaring kotoran atau menyerap kelembapan atau yang mungkin terbawa dalam sistem. Yang keempat, penurunan tekanan. Refrigerant atau freon cair bertekanan tinggi. Freon bertekanan tinggi. Selanjutnya melewati katup ekspansi. Di sini tekanan freon diturunkan secara gratis sehingga cairan berubah menjadi gas dingin bertekanan rendah. Berarti skor rendah diunggah ke tekanan tinggi, berarti kok di dun kemudian yang tekanan rendah biar menjadi cairan yang dingin. Penyerapan yang kelima, penyerapan panas. Freon dingin bertekanan rendah kemudian mengalirkan ke evapator yang biasanya terletak di bagian dashboard bawah mobil. Ketika udara kabin yang panas melewati evapator tersebut diserap oleh freon dan hasilnya udara yang keluar dari sistem AC menjadi sejuk dan mendinginkan suasana di dalam mobil. Yang terakhir, siklus berulang. Setelah melewati evapator, freon atau refrigerant ya, bisa disebut freon ya, dalam bentuk gas bertekanan rendah dikembalikan ke kompresor untuk melalui siklus ulang. Proses ini terus berulang. Sistem AC mobil dinyalakan memastikan kabin tetap dingin dan nyaman. Pentingnya memahami prinsip kerja AC. Dengan memahami prinsip kerja AC, kamu bisa lebih mudah mendiagnosis masalah yang sistem terjadi pada sistem ini. Misalnya, jika AC tidak dingin, kamu bisa memberikan apakah ada kebocoran di freon atau kebocoran di selang-selang AC, masalah pada kompresor atau penyebab di kondensor atau lainnya. Mengetahui ini juga membutuhkan solusi yang tepat saat melakukan perawatan atau prinsip AC. Jadi kamu harus, kalau bisa punya mobil, kamu harus tahu tuh caranya servis, servis mobil, dan caranya servis yang kemarin saya jelaskan, seperti servis kaki-kaki, berterot, rek-en, lakar, shockbreaker depan belakang, ada namanya ball joint, terus menahan karet-karet, seal dan lain-lain ya. Seperti ya AC juga kamu bisa memahamilah, tanya, yo ini AC-nya kayak gini. Biasanya kalau punya mobil kok tidak tahu yang kayak itu mobilnya gampang rusaknya. Oke, sekian bisa dilanjutkan
besok atau besoknya lagi saat pertemuan kedepannya. Kita akhiri pelajaran pada hari ini. Kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang mengenang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.